他在哪儿，我怎么知道？活着，灵虚长老却因陨落。啊，我还真不知道。你的实力怎么提升了这么多？你，住手！ Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Wusen Jujai. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Di episode kemarin kita sudah melihat perjalanan dari Lord Qingchen yang memutuskan untuk kembali pada markas istana Piao Miao. Namun di perjalanan dia dihadang oleh si kucing garong yang merasa sombong kalau kekuatannya sudah meningkat yang pasti bisa mengalahkan Qingchen. Sempat terjadi adu mulut di antara keduanya sampai akhirnya diputuskanlah mereka akan melakukan pertarungan. Sebelum bertarung, si kucing mengajak Qingchen mencari tempat yang luas dan pertarungan pun dilakukan. Awalnya, si kucing merasa pede dirinya akan mengalahkan Qingchen, terbukti dia berhasil melukai lore kita. Namun ternyata itu semua adalah kepura-puraan Qingchen karena setelah itu lore kita pun menembakkan bola cahaya hingga memanggil teknik petir. Sampai akhirnya si kucing merasa ketakutan ketika Lord Qingchen mengeluarkan api teratainya. Dengan begitu, si kucing pun meminta maaf atas segala kesalahannya dan kini berjanji dirinya akan mengatakan sebuah rahasia besar pada Lord Qingchen. Yakni si kucing ternyata sudah mengetahui mengenai sesuatu yang ada di dalam formasi. Yang sedang dibuka itu katanya di dalam sana terdapat kelompok ras alien. Selain itu si kucing juga mengatakan tentang pria bertopeng itu yang juga merupakan sosok setengah manusia dan setengah alien. Dan kita pun langsung masuk ke episode terbarunya. Pada saat itu tetua duo sempat keluar dan mulai memverifikasi tentang perkataan dari si kucing yang adalah benar. Namun ketika melihat tetua duo si kucing menjadi kaget. Ternyata tetua duo sudahlah pulih yang menurut si kucing jika saja tetua duo menyerahkan Qingchen pada dirinya. Maka dia akan mendapatkan imbalan yang banyak. Namun tetua duo menjadi panik ketika mendengar perkataan itu, yang malah dia hanya berterima kasih pada si kucing karena dia tidaklah berani pada Lord Qingchen. Di saat yang sama Lord Qingchen kemudian merasa bingung dengan sikap si kucing yang malah menghadangnya di saat tadi Lord Qingchen akan menghancurkan formasi tersebut. Di mana ras alien ini sangatlah jahat yang selalu membuat kekacauan di benua Tianwu mereka. Mendengar itu si kucing hanya bilang kalau Lord Qingchen sangatlah bodoh karena dia sangatlah menyayangkan mengenai sesuatu yang ada di dalam formasi itu yang mampu membuat seorang praktisi memiliki peluang untuk meningkatkan ranahnya. Jelas Lord Qingchen lantas menjadi mulai berpikir tentang situasi saat ini dan terus menanyakan semuanya pada si kucing. Akan tetapi si kucing tidaklah memberitahukannya dan hanya bilang percuma jika Lord Qingchen mengetahui rahasianya terlalu banyak. Dan setelah itu si kucing pun pergi memasuki pada sebuah celah spasial. Segera Lord Qingchen kemudian mengeluarkan batu gioknya untuk mencari keberadaan si kucing. Namun dia tidaklah menemukannya hingga tetua duo bertanya apa yang akan mereka lakukan sekarang. Menurut Qingchen, meskipun si kucing ini selalu usil, tapi apa yang dikatakannya barusan sepertinya ada kebenarannya. Alhasil dengan begitu Lord kita pun tidaklah mau bertindak dulu dan lebih baik memilih untuk kembali pada kelompoknya. Segera dia pun pergi. Waktu demi waktu terus berlalu, singkat cerita 3 hari pun berlalu yang akhirnya Lord Qingchen pun sampai di ngarai kelompok Papiliun dannya. Setelah sampai Lord kita kembali menggunakan plat gioknya untuk mencari keberadaan semua temannya. Scene kemudian berpindah pada sebuah tempat yang di sana semua praktisi sedang merasa senang atas pencapaiannya selama berada di alam Yu kuno.
yang dimana menurut mereka setiap orang telah berhasil mendapatkan beberapa kristal darah yang sepadan dengan 10 tahun berlatih. Tapi di samping orang-orang yang merasa senang, di sana juga ada Ling Yi yang sedang merasa kesal. Hal itu dia mengira semuanya adalah karena Lord Qingchen, jadinya dirinya bertekad akan membantainya. Di saat yang sama terdengar suara dentuman dari arah belakang mereka. Suara itu seperti seseorang yang tengah melakukan pertarungan. Sontak aja semua orang yang berada di sana termasuk kelompok tetua situ juga mendengar suara ini yang langsung aja mereka pun bergegas untuk melihatnya. Terlihat memanglah benar, suara tersebut bersumber dari seseorang yang tengah melakukan pertarungan dengan monster api. Yang ternyata orang tersebut merupakan Lord kita yang seperti sedang memancing semua orang untuk mendatanginya. Bisa kita lihat ketika semua orang datang, wajah Lord Qingchen tersenyum tipis, menandakan jika rencananya telah berhasil. Sontak Yan Cidau yang melihatnya sangatlah khawatir pada Lord Qingchen, karena monster api ini terbilang kuat dan hanya tetua situlah yang mampu melawannya. Akan tetapi Lord Qingchen masihlah bertahan melakukan pertarungan dengan monster ini. Ternyata Lord Qingchen ini sedanglah berpura-pura lemah yang kini tidak bisa membantai monster api ini. Semua orang sungguhlah kaget dengan keberadaan Qingchen yang ternyata masih hidup. Begitupun dengan Ling Tianan yang merasa bingung dengan kekuatan Qingchen yang masih bertahan sampai selama ini, berhadapan dengan monster api. Akan tetapi tetua situ tidaklah berkata-kata dan langsung aja membantu Qingchen menghabisi monster api itu. Di sana Lord kita kemudian berpura-pura kewalahan, bahkan langsung memakan sebuah pil untuk menyembuhkan lukanya. Barulah setelah itu ia pun bergerak menghadap tetua situ. Tetapi dari arah samping Ling Yi langsunglah berteriak menanyakan keberadaan Ling Jun yang pastilah hal itu ulah dari Lord Qingchen. Mendengar itu Lord kita tidaklah mengetahuinya itu sangatlah tidak mungkin kalau dirinya lah yang membantai Ling Jun, sementara kekuatan Ling Jun diketahui lebih kuat darinya. Meski begitu tetap aja Ling Yi merasa marah dan terus menuduh Qingchen yang dialah dalang di balik hilangnya Ling Jun bahkan sampai dia meninggal dunia. Dengan tegas Ling Yi bertanya apakah benar Qingchen telah membunuh Ling Jun. Tapi jelas Qingchen tidaklah mengakuinya, dia malah berpura-pura kaget dengan informasi kalau Ling Jun sudahlah tewas. Tapi meskipun Ling Jun beneran mati, maka itu sangatlah wajar karena dia selalu bertindak kejam yang kemungkinan itu adalah karma bagi orang yang licik. Jelas mendengar perkataan itu membuat Ling Yi auto marah dan langsung melakukan serangan pada Lord Qingchen. Akan tetapi Lord Qingchen tidaklah diam, dia juga mengeluarkan kekuatannya untuk menahan serangan Ling Yi, bahkan mampu mementalkannya. 他在哪儿？我怎么知道？活着，灵虚长老却因陨落。啊，我还真不知道。你的实力怎么提升了这么多？ Melihat itu, semua teman Lord Qingchen sangatlah senang, tapi tidak dengan Ling Yi yang menanyakan kenapa Lord Qingchen sudah meningkat pesat. Dengan gayanya, Lord kita bilang jika dirinya adalah seorang jenius yang pasti peningkatan kekuatan sebanyak ini merupakan sesuatu yang normal dan bukan seperti Ling Yi yang tidak berguna. Ling Yi kembali inginlah menyerang Qingchen tapi dihentikan oleh Ling Tianan yang kini maju mengeluarkan kekuatannya. Beruntung hal itu langsunglah dihentikan oleh tetua situ dengan menghancurkan energi merah yang keluar dari tubuhnya. Ling Tianan tidaklah terima jika tetua situ ikut campur dalam urusannya karena menurutnya kematian dari Ling Jun pastilah berkaitan dengan Qingchen yang bahkan kematian Ling Jun adalah ulah dari Lord Qingchen. Jadinya dengan begitu Tianan meminta tetua situ agar tidaklah ikut campur karena dialah yang akan mencari tahu kebenarannya. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Namun seperti biasa sebelum kita akhiri video kali ini, Mimin akan kembali bahas untuk spoiler lanjutannya. Dalam cuplikannya kita melihat kalau situasi genting tadi nampaknya sudah menjadi tenang.
di mana diceritakan kalau tetua situ tidaklah mengizinkan Ling Yuanan untuk bertindak semena-mena. Alhasil kelompoknya pun merasa kesal dan pergi dari sana. Setelah kepergian kelompok mereka, di sana semua teman Lord Qingchen kemudian menghampirinya merasa senang kalau dia masih baik-baik saja. Selain itu juga, Ouyang Nana nampaknya mulai tertarik dengan Qingchen yang kini dia juga mendatanginya. Sembari berjalan, dia bilang, "Aku tidak bisa membayangkan kamu bisa hidup seperti ini. Sekarang aku tahu mengapa paman kedua memintaku untuk menjagamu. Itu karena kamu adalah pria yang baik dengan keterampilan yang baik dan bakat yang kuat." Selain itu, Ouyang Nana juga meminta Qingchen untuk terus bersama dengan tetua situ. Ditakutkan kelompok keluarga Ling pastilah ingin membalas dendam atas kematian Ling Jun. Mendengar itu, Qingchen pun tertawa tipis dan menyangka jika saat ini Ouyang Nana sudah menyukainya. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa ya di video selanjutnya.